para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Tutorial bridge kita kali ini akan membahas tentang sistem persinyalan. Ya, masih tentang defensive play ya. 3 sinyal dasar dalam bertahan. Apa saja dan bagaimana penggunaannya? Ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, sehabis menonton langsung subscribe ya. Oke guys. Banyak yang berpendapat bahwa defense adalah aspek yang paling susah dalam permainan bridge. Dalam bidding, Anda punya janjian dengan partner Anda. Sementara, ketika Anda menjadi declarer, Anda bisa mengontrol 2 tangan sekaligus. Dalam defense, Anda melihat 2 tangan, tapi hanya Anda bisa mengontrol 1 tangan saja, yakni tangan Anda aja. Untuk itu, Anda butuh informasi dari partner Anda, tentang kekuatannya, tentang distribusinya, sehingga membawa Anda ke arah defense yang benar. Nah, untuk itulah dibutuhkan sistem persinyalan yang jelas dan legal. Loh, maksudnya? Ya, bukan dengan sinyal tangan atau sinyal batuk-batuk. Ya, sinyal yang digunakan sinyal yang legal yang akan kita pelajari pada slide-slide berikutnya. Ada 3 sinyal dasar dalam bridge. Yang pertama adalah sinyal attitude. Sinyal yang menyatakan Anda suka atau tidak pada suatu shoot. Dalam sinyal standar, ya, angka besar, biasanya lebih besar dari 5, menyatakan suka. Sementara angka terkecil menyatakan tidak suka pada shoot yang sama yang Anda mainkan ya. Yang kedua adalah sinyal count atau sinyal jumlah atau sinyal ganjil genap ya. Menyatakan bahwa jumlah kartu yang Anda pegang pada shoot tersebut berjumlah ganjil atau genap. Dengan mengetahui ini, bisa memberi arah ke partner tentang jalannya defense ya. Oke, yang ketiga adalah sinyal shoot preference atau juga disebut sinyal Lavintal atau McKinney ya. Adalah sinyal yang menyatakan preferensi atau kesukaan atas suatu shoot yang Anda inginkan partner memainkannya. Jadi shootnya nggak sama. Anda main klub tapi Anda ngasih preferensi untuk warna lain misalnya ya. Itu disebut shoot preference. Sinyal attitude. Seperti tadi telah disampaikan, dalam persinyalan standar menyatakan suka adalah memainkan angka besar dan menyatakan tidak suka angka terkecil. Biasanya adalah angka 5 ya pembatasnya ya. Namun harus diingat bahwa angka ini relatif ya. Nah, kapan sinyal attitude diberikan? Ya, ketika partner memegang lead dan memainkan honor. Kapan saja, apakah opening lead atau di tengah permainan. Ya. Dan kedua adalah ketika discard. Namun, dalam hal discard, ini adalah opsional karena kita bisa menggunakan sinyal yang lain. Di samping persinyalan standar, kita juga punya namanya UDCA ya. Upside down count and attitude. Artinya sinyalnya dibalik, upside down ya. Kalau standar besar yang suka, kalau UDCA kecil yang suka, besarnya tidak suka. Nah, yang mana yang Anda gunakan dengan partner Anda? Bicarakan dulu dong, jangan ketukar ya. Dan harus diingat bahwa tujuan dari sinyal attitude bukan memberitahu kartu tinggi spesifik di tangan partner,
tetapi memberi saran jalannya defense. Ingat ya. Oke, kita masuk ke contoh 1. Selatan buka 1 spade, barat double, utara 2 notram, invite spade ya, 4 kartu, dan selatan menutup kontrak dengan 4 spade. Nah, barat memulai permainan dengan as hat. Kartu apa yang Anda mainkan dari timur? Ya, tergantung konvensi sih ya. Lead as apa? Dalam konvensi umum, lead as adalah kombinasi as king paling kurang. Makanya Anda di timur harus memainkan hat 6 yang artinya berminat. Anda suka dengan hat. Silahkan lanjutkan partner karena Anda ingin meneruf hat putaran ketiga. Itu kalau Anda menggunakan sinyal standar ya, attitude-nya standar. Kalau Anda menggunakan upside down, ya Anda harus memainkan hat 2 dan hat 6 pada putaran berikutnya. Kecil mau kan? Oke. Sekarang contoh kedua dengan jalan bidding yang sama, namun kartu timur sedikit berubah. Dalam kasus ini, partner juga lead as hat dan Anda harus memberitahukan apakah Anda suka atau tidak. Dalam hal ini, Anda tidak suka. Kalau sistem persinyalan Anda adalah standar, Anda mainkan hat 2. Kecil tidak suka ya. Kalau Anda menggunakan utka, Anda memainkan angka 9 ya. Serangan hat harus dari Anda. Ya. Jangan dikasih triknya declarer queen hatnya. Ya. Oke, kita masuk ke contoh ketiga. Partner lead as hat. Kartu apa Anda mainkan? Nah, di timur Anda punya queen hat. Jika partner lead dari as king hat, queen hat Anda bisa mendapatkan trik juga. Jadi Anda mainkan kartu yang menyatakan suka. Untuk persinyalan standar Anda turun 10. Sementara untuk utka Anda mainkan angka 2 ya. Oke friend, lanjutkan karena saya punya honor pendukung untuk lead kamu ya. Oke guys, nanti kita masuk ke soal keempat. Kali ini partner lead dengan king hat. Kartu apa yang Anda mainkan di timur? Apakah Anda menyatakan suka atau tidak? Dua-duanya di bawah angka 5. Gimana dong? Definisi kita, sinyal berminat dan tidak berminat, kan biasanya 5 pembatasnya. Tetapi sinyal tidak berminat, kalau dalam sinyal standar adalah paling kecil. Ya. Jadi angka 2 itu tidak berminat untuk sinyal standar. Sementara untuk sinyal utka, paling kecil itu berminat. Ya, dalam hal ini, menggunakan sinyal standar, partner lead king hat dari kombinasi king queen, makanya Anda berminat dong karena ada komplementnya jack. Ya, Anda punya jack hat, Anda mainkan angka 4 ketika menggunakan sinyal standar. Tapi angka 4 kan di bawah angka 5 ya. Seperti di depan dijelaskan bahwa angka itu adalah relatif ya. Hanya angka paling kecil yang menyatakan tidak suka dalam sinyal standar ya. Angka di atas itu menyatakan suka. Oke. Jadi Anda mainkan angka 4 untuk sinyal standar. Untuk sinyal utka Anda mainkan angka 2 ya. Nah, bagaimana kalau kartunya 9 diamond ditukar dengan 9 hat dan as hat diganti dengan as diamond? Apakah Anda mainkan angka 4 juga?
Ya samalah, karena kombinasi partner kan King Queen. Anda ada Jack. Anda nyatakan suka dong. Ya, baik sebagai sinyal standar maupun sinyal Yutka. Kartunya yang berbeda ya. Kartu sinyalnya yang berbeda. Lanjut ke contoh kelima. Nah, utara 1 diamond, 1 speed, 2 speed, 4 speed. Nih, partai ini terjadi pada No Weekend Without Bridge pada tahun 2000-an ya. Partner lead As Diamond. Kartu apa yang Anda mainkan? Di timur. Anda nggak suka Diamond. Tetapi, kalau Anda nyatakan tidak suka, partner akan beralih. Ketika declarer tahu bahwa spade-nya pincang, dia akan buang itu diamond-nya dari kartu menang dia. Dengan finish heart atau heart-nya top semua, sehingga kontrak masuk. Bohongin partner Anda. Ambil friend. Diamond King-nya. Nyatakan suka. Ya, dalam event tersebut, yang mengasih sinyal attitude akan sukses. Kalau dia beralih, kontraknya masuk. Jadi, hayo partner, ambil dengan cara ngasih sinyal suka. Ya. Besar dalam standar dan angka 4 dalam Utka. Oke, ya kan? Ini alasannya, ambil 2 trik, karena Anda udah pasti dapat 2 trik dari warna truth, sehingga kontraknya mati. Ya. Contoh ke-6. Partner lead As Heart. Ya. Kontraknya sama, tapi partner buka dulu dengan 1 heart. Nyatakan 5 lembar heart. Selatan 2 spade, intermediate, dan ditutup 4 spade oleh utara. Semua pas ya. Partner lead As Heart. Kartu apa yang Anda mainkan di timur? Nah, persinyalan itu nggak otomatis Anda main besar atau kecil, tapi pikirkan bagaimana jalannya defense jika Anda kasih sinyal mau, bagaimana jalannya defense jika Anda kasih sinyal tidak mau. Dalam kasus ini kan nggak jelas, Anda nggak mau heart. Ngapain heart lagi ya? Tidak bisa membantu. Tetapi jika partner beralih ke diamond, barangkali dia memfinish dia sendiri, atau kembali club, finish club queen Anda, free finish buat declarer. Loh, kenapa nggak kasih sinyal mau aja di heart? Loh, nanti kalau kasih sinyal mau di heart, jangan-jangan partner nanti balik small heart. Dianggap ada queen. Enggak lah, karena Anda tidak dukung heartnya. Dia juga, partner harus memikirkan juga bahwasanya Anda bisa double tone. Asking heart truth. Ketika dia partner king heart, balik melanjutkan dengan king heart misalnya, tiba-tiba queen declare jatuh. 10 heart Anda jadi bagus. Jadi dalam kasus ini, timur yang cerdik, yang pinter ya, akan mengasih sinyal mau. Dan partnernya akan melanjutkan dengan king heart. Sehingga tidak ada yang dirugikan dengan melanjutkan heart. Oke. Contoh ke-7. Partner lead. Biddingnya dulu dong ya. Utara pas, timur 1 heart, Anda 1 spade, barat 2 heart, utara 2 spade, yang semua pas ya. Partner Anda lead king heart. Sinyal apa yang Anda berikan di timur? Apakah sinyal berminat atau tidak berminat? Seperti terlihat,
partner lead dari king queen dong. Masa dia king 3 kartu kecil, dia king leadnya. Pasti dia king queen. Melanjutkan hat tidak akan menambah trik bagi declarer. Tetapi jalannya defense tidak Anda harapkan. Anda butuh penangkap ke barat, ya, ke partner agar dia bisa menyerang diamond. Ya, dalam kasus ini, kendati pun hat Anda bagus, jangan kasih mau, tolak. Saya nggak suka hatnya, pindah. Nah, apakah partner pindah ke club atau diamond? Anda tidak bisa memastikan. Tapi kalau barat yang jago, dia akan pindah ke diamond. Kenapa? Kalau club ya nanti-nanti aja. Dibuang dari mana club declarer? Ya, jadi akan pindah ke diamond. Dia balik diamond, main jack, Anda menang dengan queen. Anda kembali lagi small hat. Partner menang dengan queen hat dan kembali lagi diamond. Anda gorok lagi diamondnya declarer. Sebuah defense yang canggih yang bisa Anda arahkan jalannya defense itu dengan sinyal yang tepat. Oke? Cukup jelas ya. Jadi, kapan Anda menyatakan suka terhadap suatu sinyal attitude? Yang pertama, Anda ingin menerus lanjutan suit tersebut. Ya kan? Double tone, ya, dia lead asking, ya. Mau dong. Ya. Oke, berikutnya. Anda punya dukungan honor pada suit tersebut. Lead as, misalnya Anda punya queen. Lead king, misalnya Anda punya jack. Ya, king dari king queen, ya. As dari as king. Anda nyatakan suka. Ya. Nah, yang ketiga, Anda melihat bahaya bahwa trik harus diambil segera. Karena dari tangan Anda udah kelihatan kontraknya mati jika partner mengambil triknya segera sebelum declare buang. Hati-hati, bohongi, tapi bohong yang baik. Ya. Ambil, friend. Trik kamu ambil segera karena kontraknya sudah mati. Caranya dengan memberikan sinyal berminat. Oke. Yang keempat, Anda juga menyatakan berminat. Kalau Anda takut partner pindah ke suit lain yang merugikan. Tapi hati-hati ya. Ada kasus-kasus khusus yang bisa Anda terapkan seperti ini. Ya. Demikian tadi penggunaan sinyal attitude. Saya harap contoh-contoh yang diberikan di depan bisa merasuk ke logika Anda sehingga Anda bisa memanfaatkan sinyal ini dengan sebaik-baiknya. Oke, guys. Yang kedua adalah sinyal count atau sinyal jumlah atau sinyal ganjil genap. Dalam persinyalan standar, menyatakan jumlah genap adalah dengan memainkan besar dulu, kemudian baru kartu kecil pada set yang sama tentunya ya. Sementara menyatakan jumlah ganjil, kecil dulu, kemudian besar. Dalam Jutka dibalik. Kecil besar artinya genap. Dan besar kecil artinya ganjil. Namun ada juga partnership yang menggunakan gabungan sinyal count. Misalnya, partner yang lead, countnya standar. Tetapi kalau declare yang lead, countnya Jutka. Atau sebaliknya. Yang mana yang mau dipakai? Ya, tergantung janjian Anda dengan partner. Jangan kebalik ya. Oke, kita lihat contoh aplikasinya. Pertama,
selatan membuka penawaran dengan 2 notram dan dinaikkan ke 3 notram oleh utara. Lead partner adalah king spade. Ya. Kartu apa yang Anda mainkan di timur? Ya, besar dong ya, 9 atau 6 ya. Yang menyatakan suka. Ya. Declare langsung ambil dengan as. Dia main diamond ke arah king. Kartu apa yang Anda mainkan dari timur? Jika pakai sinyal standar, Anda mainkan angka 2 diamond. Ganjil ya. Usahakan memberi sinyal itu sekali memainkan kartu sudah jelas genap atau ganjilnya. Kalau mainkan angka kecil kan langsung ketahuan ganjil kalau di sistem persinyalan standar. Kalau di Yutka paling kecil ya menyatakan jumlah genap. Jadi partner Anda bisa nanti pada trik kedua apakah hold up Queen Diamond atau ngambilnya ya, tergantung sinyal Anda. Contoh kedua. Kontraknya 3 notram. Setelah statement dari utara, selatan pegang hat ya. Anda lead claver 4. Ya. 4 best. Declare main kecil. Dan partner menang dengan king. Kemudian kembali dengan claver 2. Artinya apa ya? Declare menang dengan as ya. Kemudian memainkan diamond ke arah jack. Partner Anda ikut dengan diamond 4. Yang Anda biarkan menang. Declare melanjutkan dengan 10 diamond. Kartu apa yang Anda mainkan? Dan artinya apa? Oke. Kita lihat ya. Kembalian claver 2 partner artinya adalah dia menginformasikan bahwa sisa klubnya adalah ganjil ya. Jadi ada 2 sinyal count dalam partai ini. Yang pertama adalah pengembalian claver 2 dari partner Anda dari timur menyatakan 3 atau 1 kartu tersisa paling kecil ya. Kalau 1 yang paling kecilnya itulah satu-satunya. Dari 3 kartu tersisa dia mainkan yang paling kecil. Nah, tentunya kalau nggak berurutan ya. Itu menyatakan sisanya ganjil. Kemudian waktu main diamond dia main ikut dengan angka 4 diamond. Anda lihat udah angka paling kecil. Ganjil. Makanya defense Anda yang betul adalah tunda diamondnya 2 kali. Menangkan diamond ketiga. Sehingga declarer tidak bisa menguangkan diamond terakhir di meja. Enak ya. Kalau udah ada sinyal enak. Oke. Contoh ketiga. Selatan buka 1 notram, utara 3 notram. Partner lead speed 4. Declare main queen speed dari dummy. Kartu apa yang Anda mainkan dari timur? Mungkin Anda berpikiran, ya sama aja. Main 9, 6, atau 5, semua kalah. Ya, itu betul sekali ya. Itu pernyataan yang betul. Tapi ingat bahwa Anda bisa mengasihkan sinyal kepada partner Anda. Loh, sinyal apa? Kan udah nggak bisa sinyal suka atau tidak. Ya, kalau attitude tidak bisa, kan Anda bisa ngasih sinyal counting, ya. Sinyal jumlah. Apakah jumlah kartu spade Anda genap atau ganjil? Di sini memainkan 9. Untuk sinyal standar adalah genap, sementara 5 ganjil. Oke.
Jadi, manfaatkan sinyalnya untuk sinyal counting. Tapi ingat ya, ini adalah kasus khusus. Ketika dummy menang, Anda mengasih sinyal jumlah, yaitu jika dummy-nya queen atau jack. Tetapi kalau dummy-nya as atau king, ya Anda tetap mengasih sinyal attitude. Ya. Ingat itu, kasusnya khusus. Contoh keempat, selatan buka 1 notram yang dinaikkan 3 notram oleh utara. Partner lead speed 6. Kartu apa yang Anda mainkan di timur? Ya, speed queen lah ya. Declare menang dengan speed as dan melanjutkan dengan clever king. Menang. Dan clever queen juga menang. Ya. Partner dengan baik sekali melakukan tundaan ya. Dan memenangkan clever ketiga. Kartu apa yang Anda buang ya, Anda discard dari tangan Anda di timur? Apakah Anda akan minta diamond atau heart? Tapi defense yang baik adalah berhitung ya. Partner lead angka 6, kalau menurut rule of 11 ada 2 kartu tinggi di tangan declarer. Satunya udah kelihatan, spade as. Nah, bayangkan jika partner lead dari 5 kartu. Wah, declarernya double tone dong. Anda bisa beritahu bahwa declare double tone dengan memberitahukan jumlah kartu Anda di warna spade. Yaitu dengan menginformasikan jumlah kartu sisa. Kecil adalah ganjil, besar adalah genap. Sinyal ini berlaku universal, artinya baik menggunakan sinyal standar maupun Yutka, Anda tetap gitu ya. Remaining count ya, jumlah kartu sisa. Besar artinya genap, kecil artinya ganjil. Karena Anda sisa kartunya 952 ganjil ya, 3 kartu sisa, maka Anda discard spade 2 menyatakan saya masih punya 3 kartu spade. Partner Anda akan bangun dan tahu persis bahwa declarernya double tone spade. Ya. Ini adalah contoh yang saya ambilkan dari video tutorial lengkap discard ya. Silahkan lihat di sana. Oke. Penggunaan sinyal count adalah sebagai berikut. Pertama, ketika declarer memainkan suitnya ya. Suit mana saja yang dimainkan declarer, Anda kasih sinyal count di sana. Yang kedua, ketika mengembalikan suit partner. Aturannya seperti ini. Ketiga dari 4 kartu sisa ya. Terkecil dari 3 kartu tersisa. Tentunya kalau nggak berurutan ya. Kemudian top dari 2 kartu tersisa. Ya kalau tinggal 1 kartu ya udah mainkan itu ya. Yang ketiga, ketika Anda tidak mampu menindih queen atau jack dummy ketika partner lead. Ya. Yang keempat, ketika Anda discard di suit yang di lead partner yang menginformasikan jumlah kartu sisa ya, besar dari jumlah kartu sisa genap, kecil dari jumlah kartu sisa ganjil. Ingat, tujuan dari sinyal count adalah memberitahu ganjil atau genap yang dipegang satu defender dalam suatu suit tertentu. Usahakan dengan sekali memainkan kartu, partner kita sudah tahu ganjil atau genapnya, sehingga dia bisa bertindak dengan benar.
Sinyal dasar ketiga adalah shoot frequency sinyal, ya. Yaitu sinyal yang hanya muncul dalam situasi khusus yang menyampaikan pesan untuk berpindah ke shoot tertentu yang bukan shoot yang sedang dimainkan. Jadi, shootnya tidak sama. Karena spesifik, ya, kartu yang dimainkan juga cukup ekstrim. Memainkan kartu besar yang tidak biasa, meminta partner beralih ke shoot ranking tertinggi di luar truth dan shoot yang dimainkan. Sementara, memainkan kartu kecil yang tidak biasa, meminta partner beralih ke shoot ranking terendah di luar truth dan shoot yang dimainkan. Tujuannya, ya, memandu jalannya defense, ya. Kita lihat contoh pertama, ya. Partner buka 2 hat, weak 2, utara double, ada 4 hat, dan selatan loncat ke 6 clover. Partner lead as hat. Kartu apa yang Anda turunkan? Anda tahu kan partner beat 2 hat 6 kartu, Anda 4, dummy 2, pasti declare singleton. Jadi tidak pengaruh Anda buang apapun, hanya akan dapat 1 trik hat. Nah, kesempatan bagi Anda untuk memberitahukan shoot frequency-nya agar partner beralih ke spade. Caranya, mainkan hat king, ya, yang membelalakkan mata partner. Partner tahu pasti bukan singleton. Jadi, minta pindah ke shoot yang tertinggi di luar truth dan shoot yang dimainkan. Jadi, dia akan beralih ke spade. Contoh kedua. 1 notram, 3 notram, dan Anda lead hat 4. Declare main kecil dan king hat partner menang. Jack hat dari partner masih menang. Dan hat ketiga, hat 9, dimenangkan oleh declare dengan as hat. Kartu apa yang Anda mainkan di barat? Oke, kita lihat dulu, ya. Declare setelah menang dengan as hat, main 10 diamond. Finesse yang dimenangkan oleh partner kita dengan diamond king. Tapi partner nggak tahu mau balik spade atau mau balik club. Agar memberitahu partner untuk kembali spade, ketika declare tadi menang dengan as hat, pada hat putaran ketiga Anda buang queen sehingga membelalakkan mata. Minta shoot yang tinggi sebagai entry Anda. Jelas, ya. Kalau Anda minta club, Anda buang hat kecil. Berguna sekali, ya, shoot free friend signal. Contoh ketiga. Selatan buka 1 spade yang didouble oleh barat, utara 2 spade, Anda pas, dan selatan beat 4 spade. Partner lead clover as. Kartu apa yang Anda mainkan di timur? Suka atau enggak? Anda tidak bisa membantu, tidak bisa mengurus putaran ketiga, Anda enggak suka. Ya, enggak suka klub. Kalau sinyal standar, ya. Partner melanjutkan dengan clover king. Waduh, sudah enggak mau, dia masih lanjut. Ya boleh aja, kan? Kartu apa yang Anda mainkan di timur? Nah, pada kesempatan kedua ini, nggak berguna lagi, kan? Apa? Attitude. Karena tadi udah beritahukan sekali. Gunakan sebagai shoot free friends. Anda buang clover 10. Menyatakan saya punya sesuatu di warna yang lebih tinggi. Apa itu hat? Tinggalkan diamond sama hat.
buang clover 10, minta ada sesuatu di heart. Partner pegang as queen pun berani as queen balik heart dan as heart dan heart, sehingga kontraknya mati. Kalau punya king diamond, ya Anda nggak usah kasih sinyal juga nggak ada masalah, karena declarer terlihat bahwa kontrolnya tergantung dari king diamond. Anda buang kecil aja klub. 4. Utara 1 notram, timur overcall 2 speed, dan selatan menutup kontrak 4 heart. Lead Anda apa? Ya, suit partner lah, spade ya. Spade 4. Declarer main kecil dari dummy. Partner menang dengan spade as dan kembali spade 9. Declarer main spade 10 yang Anda roof. Anda balik apa? Tanya dulu kita sebelum balik ya. King spade ada di mana? Jadi declarer lah ya. Masa di partner? Partner di asking spade dong. Jadi di declarer. Jadi 9 spade. Partner adalah kartu tertingginya. Maka dia minta diamond. Defense yang benar adalah spade kedua truk balik diamond kecil. Ya. Partner pasti ada king karena minta sinyal ya. Menang king dan balik spade. Sehingga didapatkan 3 trik spade dan 1 trik diamond. Kontraknya mati ya. Contoh kelima. Bagi yang teliti, ini adalah soal tadi pada sinyal attitude ya. Partnernya lead king heart. Anda tahu partner lead dari king queen ya. Jika tadi Anda main kecil dalam sinyal standar tidak mau, mempersilahkan partner untuk berpikir switch kemana. Sekarang Anda bisa mengguide partner untuk switch kemana dengan memainkan sinyal suit free friends. Caranya ya, Anda mainkan jack heart, kartu tinggi yang tidak biasa. Ketika king heart-nya menang, partner berpikir kembali spade nggak mungkin. Jadi yang tersisa adalah diamond atau club. Dia akan kembali diamond. Ya, dia akan menyerang diamond. Menang dengan queen atau 10 tergantung apa yang dimainkan declarer. Anda bisa balik heart lagi seperti tadi ya. Jelas bahwa dengan sinyal suit free friends, partner nggak perlu mikir deh, lebih gampang ya. Tetapi ingat, suit free friends munculnya kan nggak sesering sinyal attitude, karena kita prioritas utama adalah sinyalnya attitude. Oke. Jadi, kapan digunakan sinyal suit free friends? 1. Ketika defender memainkan kartu tidak biasa. Apakah kartu tidak biasa tinggi atau tidak biasa rendah ya. Sewaktu partner lead. Kedua, ketika defender memainkan kartu tidak biasa untuk memberitahukan penangkap. Nah. Ketiga, sinyal untuk kartu kedua setelah attitude. Ya. Anda tidak mau misalnya di attitude, partner masih berlanjut. Nah, gunakan kartu kedua Anda sebagai suit free friends. Ya. Yang keempat, ketika discard. Ya. Opsional ini juga. Oke guys, dengan demikian
Lengkap sudah, kita sudah membahas 3 sinyal dasar, yaitu sinyal attitude menyatakan suka atau tidak, sinyal count atau sinyal jumlah atau sinyal ganjil genap menyatakan jumlah kartu kita di suit yang sedang dimainkan apakah ganjil atau genap. Yang ketiga adalah sinyal suit preference menyatakan preferensi ke suit tertentu dengan memainkan kartu tinggi yang tidak biasa atau kartu rendah yang tidak biasa. Oke guys, ditunggu komen dan like-nya. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, saya habis menonton, langsung subscribe ya. Sekarang langsung subscribe. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video-video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.